Sobat RRI, selamat datang di Suara UMKM, ruang untuk berbagi inspirasi dan berbagi cerita terkait dengan usaha kecil, mikro, dan menengah. Saat ini kita sedang berada di Kabupaten Bone dan sedang bersama dengan dua sosok inspiratif yang akan berbagi cerita terkait usaha yang ditekuni. Kita saat ini sedang berada di sebuah lapak yang sederhana tapi tiap hari ramai dikunjungi oleh masyarakat Bone. Kita ada di kedai Singgah Dulu Songkolo Ini Kowe. Songkolo Ini Kowe. Jadi tentu kita ingin tahu banyak hal ya, seperti apa perjalanan dari kedai Singgah Dulu Songkolo Ini Kowe. Agak ribet ya, aduh. Halo Bu Yuyun dan Bu Ayu. Halo Kak Imran. Gimana kabar teh ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Segar-segar semua di. Masya Allah. Kalau pengusaha yang untung tiap hari pasti segar, ketawanya beda ya. Amin. Sudah betul tadi itu nama usahanya adalah Singgah Dulu, kedai Singgah Dulu Songkolo Ini Kowe. Betul Kak Imran. Kenapa sepanjang itu namanya? Ya, jadi sebenarnya kedai Singgah Dulu ini berkolaborasi dengan brand Songkolo Ini Kowe. Yes. Karena Songkolo Ini Kowe Kak Imran itu sebenarnya sudah ada sebelum ada kedai Singgah Dulu. Jadi kami mengkolaborasikan. Oke. Jadi ceritanya sudah ada brand Songkolo Ini Kowe, lalu berkolaborasi dengan kedai Singgah Dulu. Betul Singgah sekali. Dulu. Lalu ada pemilihan diksi yang menarik. Dulu menggunakan bahasa zaman dulu, doloe. Gitu. Apa maksudnya itu? Ayo misalnya cerita. Begini Kak Em, ini kan kita konsepnya kedai Singgah Dulu ini konsepnya menu sarapan tempo dulu. Ya, jadi kita juga pilih menunya menu sarapan tapi menunya tempo dulu. Jadi penulisannya kita ganti menjadi dulu dari dulu. Ya. Supaya cocok kita wali. Cocok, betul. Selaras. Ya. Jadi termasuk nanti menunya, minumannya pun juga menu-menu sarapan tempo dulu. Iya, bukan cuma itu Kak Imran, tapi dari segi tempatnya yang cukup sederhana. Betul. Ya, dan memang vintage ini kayaknya itu ya. Vibes-nya seperti kayak di era 80-an. Termasuk penontonnya 80-an kan muka semua. Tapi syukurnya di sini sudah tidak ada penjajah Kak Imran. Iya. Terus Songkolo. Yang saya tahu Bu Yuyun, Bu Ayu, Songkolo itu makanan khasnya orang Makassar. Kalau kita orang Bone, Soko. Apa maksudnya itu pakai nama Songkolo? Boleh saya jawab? Boleh sekali. Iya. Kalau boleh cerita dulu, ini perjalanannya ini Songkolo Ini Kowe ini sudah dari 2019 Kak ya. Dan ini dari Makassar. Memang Songkolo Ini Kowe memang dari Makassar. Tapi sekarang berimigrasi nih. Oke. Pulang kampung Kak Imran. Apa itu istilahnya kalau dari kota ke urbanisasi dari kota ke desa? Iya, biasanya kan dari desa ke kota. Iya. Pulang kampung. Nah, dulu itu di Makassar. Kenapa Songkolo Ini Kowe juga namanya biar dibilang rewa. Rewa itu apa tuh? Maksudnya apa? Kayak berani begitu. Berani dari yang lain karena Songkolo kalau di Makassar kan cuman menunya lauknya pakai teri. Kalau saya kan bawa memang dari Bone. Lauknya ada dempok, ikan asap Kak Imran. Iya. Kan memang belum ada di Makassar. Betul. Oh iya. Kenapa memang juga jadi favorit memang dulu di Makassar karena itu beda dari yang lain. Tapi masih ada itu Songkolo Kowe di Makassar, masih ada? Masih sering aja kalau saya lagi ke Makassar. Tapi masih buka di sana ya? Tidak. Sudah karena ada di sini. Iya. Yang di sana. Jadi kalau orang Makassar rindu makan Songkolo Ini Kowe ke Bone. Bone ada di Bone dan sudah ada akulturasi. Jadi jika di Makassar hanya ada teri lauknya atau ikan lure, kalau di Bone sudah ada dempok sama balai tapa. Balai tapa. Kalau bahasa gaulnya ikan asap. Dimasak apa itu ikan asapnya? Disuwir terus di sambal mata. Enaknya. Ini contohnya ini contohnya kayaknya. Ini kayak contohnya. Tersinggung? Nanti akan muncul. Akan ada. Iya. Baik. Nah, Bu Yuyun kan
maksudnya saya tahu pekerjaan tak kita juga bukan cuma pengusaha, Bu Ayu juga bukan cuma pengusaha. Kenapa kita terpikir untuk buat usaha yang hanya menyiapkan menu sarapan? Jadi openingnya kan hanya sampai jam 6 sampai jam 12, jam 11 begitu. Iya. Nggak takut Ki misalkan rugi Penjualannya sedikit, atau omsetnya sedikit sekali? Jadi ini Kak Imran, kenapa kami sebenarnya memutuskan buka kedai ini? Itu sebenarnya berawal dari masalah kami bertiga, karena kan ini kami bertiga, Kak Imran. Bertiga jadi owner. Tapi lagi sakit. Iya, Kak Diva lagi sakit. Kami itu memang setiap weekend pasti cari tempat sarapan. Kalau di sini kan tempat sarapannya bubur, nasi kuning. Ya. Jadi karena kami memang pecinta kuliner, makanya kami mencoba untuk bagaimana kalau kita ayo deh buka tempat sarapan yang sesuai dengan selera masing-masing. Jadi makanya kami memutuskan buka kedai ini karena juga Kak Ayu sudah punya brand Songkolo ini KW. Makanya ya ada mie ini akhirnya launching lah kedai Singgah Dulu X Songkolo ini KW. Jadi sebenarnya ide ego ya. Jadi mereka yang maunya cari sarapan, kita bikin tempat makan sarapan. Oh iya. Tapi akhirnya respon masyarakat bagus. Alhamdulillah luar biasa Kak Imran. Alhamdulillah. Saya lihat juga kadang-kadang juga kita mau datang harus reservasi dulu karena sudah ada yang datang tamunya. Saya pernah begitu, sobat RRI. Saya mau datang ternyata di Instagramnya jangan kita datang karena full queue. Jadi saya telepon ownernya, pokoknya mau datang Miki. Buka Mi karena sudah pulang gitu. Luar biasa memang. Alhamdulillah Kak Imran. Jadi akhirnya memilih Songko gitu ya. Songko memang salah satu menu khas Bugis ya yang menjadi local pride kita sebagai orang Bugis. Dan responnya gimana waktu itu? Alhamdulillah, kami juga sebenarnya tidak menyangka kalau respon teman-teman seluar biasa ini Kak Imran ya, antusiasnya datang mencoba, karena kan kalau mau dibilang ini pertama kalinya ada kedai Singgah Dulu di Bone. Pertama kalinya ada kedai Singgah Dulu di Bone, mungkin orang-orang masyarakat Bone belum tahu rasanya seperti apa. Tapi alhamdulillah kami mendapatkan respon yang positif dari teman-teman semua. Oke. Buat Bu Ayu ini usaha pertama ya? Songkolo ini KW. Iya, ada sih beberapa. Cuman kalau untuk kuliner ini, Songkolo ini. Kalau Bu Yuyun? Pertama. Kalau di bidang F&B. Iya. Nah, ini kan tiga investor, tiga owner gitu ya. Nggak takut nanti ada masalah di kemudian hari, apalagi bergeningnya nggak cocok, egonya Bu Yuyun beda, egonya Bu Ayu beda. Bagaimana memaintain kebersamaan ini di antara tiga owner dengan kepala yang beda-beda ini maunya? Iya, betul. Kalau dari saya Kak Im, itu bagusnya sih selalu terjalin komunikasi dengan baik ya. Harus selalu dibicarakan apapun itu keluhannya atau apa yang menjadi titik masalahnya harus selalu dibicarakan bersama. Komunikasi nomor satu. Iya betul, Kak Imran. Dan alhamdulillah sampai detik ini apapun setiap usaha itu kan pasti ada ups and downs-nya. Tapi apapun masalah yang dihadapi pasti kami selalu rembukan. Alhamdulillah ya, luar biasa ya. Luar biasa. Omsetnya berapa ini per hari nih? Boleh dong cari tahu. Kak Ayu mungkin Kak. 2,5 per hari atau di bawahnya atau di atasnya? Alhamdulillah, ya. 2,5 kali 31 sama luar biasa. Tapi produksinya apa aja? Misalnya kan tiap hari belanja berapa minimal? Jutaan juga ya? Belanjaan sejutaan ya. Kemudian kan gaji karyawan. Karyawan ada berapa? Karyawan ada 6. Banyak sekali sebagai pemula banyak kok 6. Kenapa bisa pertimbangan tak? Karena pertimbangannya supaya pelayanannya lebih cepat, penyajiannya juga lebih maksimal, begitu. Kenyamanan pelanggan. Iya betul. Kan itu priority kan. Operasional dari jam 6 sampai jam 12 lah. Kemudian
karyawan 6. Wah. Karena memang mereka sudah punya Job desk masing-masing iya, ya. betul. Oke. Harganya berapa? ramah di kantong tentunya. Berapa ramahnya? Start Ya, start 15. 10.000. Oh iya, ada yang 10.000. 10.000. 10.000. Bubur ketannya. Bubur ketan. Oh, bubur ketan. Iya. Kemudian songkolonya Songkolonya 15.000. 15.000. Termasuk itu kita makan songkolo, Iya. pakai balai tapa, Iya. balai dempok. Betul. Kalau mau tambah telur, tambah jadi 18.000 Kak Iya. Imran. Sangat ramah di kantong iya. kan Kak Kayaknya nggak Imran? ada di contohnya. Bella. Iya, nanti kita eksekusi. Iya. Nanti contohnya ada di bawah ini. Ada di bawah di sini ya, sobat RRI ya. Iya Kak Im, boleh kasih. Dan ada juga menu lain, bukan cuma songkol. Apa itu, Nak? Ada nasi Cerita, Miki. pecel, nasi goreng jadul. Ya, Saya sudah jadul. nasi gorengnya enak. Sobat RRI harus coba nasi gorengnya enak. Itu nasi goreng mama. Maksudnya iya. masakan mama. Betul. Dari saya ingat dulu ke era 80-an, Bu Ayu, kalau sebelum kita pergi sekolah, ada itu nasi dingin dan masakan Ki Mama Iya, pagi-pagi, hanya pakai garam, sama mecin, pakai bawang. Enak sekali. Mau Ya, aku. betul. Terus apa lagi? Nasi pecel, Iya. nasi goreng Mama. Ya, Nasi goreng ada nasi daun jeruk. daun jeruk ada juga. Ada bubur Biar beda Manado. dari- Manado. Bubur Biar beda Bubur dari yang ketan. lain. Ya, untuk cemilannya kami ada pisang goreng. Kan doang. Iya, kan doang. Doangnya. Nah, terus ada toast palm sugar. Bakarnya ada Iya, juga ada beberapa. mango sticky rice-nya Iya. yang nama bikin kayak dulu nenek tak sokok pakai mangga. Ya. Oh, iya. Sok, Iya. dikasih Iya. mangga masak. Betul. Ala Thailand itu. Iya, betul. Oke. Inovasikan toh Kak Im. Baik. Luar biasa Terus ya. ada juga singkong Thailand, Ya, Kak Im. singkong Sudah Thailand. pernah coba Kak Im? Belum. Singkong yang dimasak pakai santan itu Kak Im. Itu direbus. Iya, Direbus. Pakai santan. Iya. Iya. Belum pernah coba. Oh iya. Oh iya, nanti kita kasih coba. Saya sesik. Harus. Nah, Harus. ini terhitung sudah berapa lama? 3 bulan ya? Belum. Kayak- Kami baru jalan 1 bulan. Iya, 2 bulanan. Iya, 1 bulan lebih. 2 bulan, tapi saya lihat juga masyarakat sudah banyak sekali yang kenal dengan kedai Singgah Dulu. Alhamdulillah. Sebulan ini, apa tantangan-tantangan yang mulai muncul dan kita hadapi berdua? Kalau dari saya sih mungkin karena saya yang terjun langsung di Iya. Singkain toh itu dari bahan makanan yang harganya Nah. tidak stabil, terus dari karyawan yang kadang izin kadang sakit. Iya. Nah kan itu aja sih yang Mempengaruhi itu ya? mempengaruhi. Sama karyawan yang maksudnya tiba-tiba berhenti, itu harus semua kita pikirkan dan carikan solusi. Betul. Bagaimana ini tetap buka. Iya. Karena kemarin Kak Im tuh pernah kejadian sakit semua, terpaksa saya sendiri dan solusinya itu cuman take away. Karena kalau saya bikin buka, langsung ya. karena Iya. nanti pelayanannya Betul. tidak nyaman, toh Kak Im nanti Iya. lama menunggu, Betul, Iya. betul. atau Pesanannya maksudnya tidak pesanannya sesuai. tidak sesuai, nanti saya Rasanya pesan kurang, rasanya iya. kurang, jadi lebih baik saya Iya. ini. Iya. Yang seperti itu kan unpredictable ya, Iya. kondisi-kondisi yang tidak pernah kita Betul. duga dan di luar kendali kita begitu. Iya. Solusinya adalah ya tetap harus buka Iya, Iya. betul. karena kasihan pelanggan yang datang Iya. begitu ya. Betul. Ini pelanggan dari kalangan mana aja itu? Targetnya siapa sih ini? Anak muda kah? Orang tua kah? Semua atau kalangan. orang jadul? Semua kalangan Kak Im. kalangan, Kak Im. Iya, karena menu-menu kami kan juga banyak macamnya. Kemudian harganya juga cukup ya ramah di Terjangkau, kantong. ya, Iya, Tapi Kak betul. Im, kalau ini sampai sekarang ini yang paling mendominasi itu karyawan bank, Iya, orang kantoran. Iya. orang kantoran yang cari sarapan. Iya. Ya seumur-umur saya lah ya, era-era. Ada banyak juga yang 80-an. ada juga yang yang Jadi ya ini yang 80-an kayak banyak Banyak. nongkrong-nongkrong. Iya, iya, iya. Ngopi-ngopi Iya, gitu. ngopi-ngopi. Iya, betul. Betul. Anak-anak Nah, muda juga. sekarang kan Dek Yuyun dan Dek Ayu kita berada di era digitalisasi. Iya. Sekarang juga kalau kita mau update buka tidak ini singgah dulu atau tutup tidak itu kita bisa lihat di Instagram. Iya, betul. Saya juga mau tahu seperti apa strategi marketing yang dilakukan. Apalagi kan masih muda semua Ki, pasti Iya. Ki juga melek teknologi. Iya.
apakah platform sosmed juga besar pengaruhnya untuk kemudian mendongkrak marketing kita selama ini? Iya, kalau menurut kami sosmed memang sangat berpengaruh Kak Im, karena kami juga memperkenalkan kedai ini melalui sosial media. Kemudian teman-teman influencer ya juga sangat memberikan kontribusi yang banyak dengan adanya kedai Singgah Dulu ini. Ini Kak Imran, Instagram yang awalnya followersnya masih ratusan, 1 bulan berjalan, alhamdulillah followers kami sudah hampir 2.000. Alhamdulillah. Buat tepuk tangan. Dan ini baru sebulan. Ya, maksudnya meskipun kecil, belum ribuan, belum puluhan ribu, tapi menurut saya ini peningkatannya sudah Luar sangat, biasa itu. iya. Dan itu indikator bahwa jadi 2.000 itu pasti tahu, kenal, pernah ke sini, betul. dan dia Dari pasti teman bisa ke teman, bercerita ke yang betul. lain. Jadi semakin jaringannya semakin luas begitu ya. Itu sih harapan kami, Kak Yem. Baik. Terus sudah ada rencana ke depan, jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjangnya. Ini Singgah Dulu akan dibawa kemana? Begini-begini saja, ataukah akan ada progres cabang, ataukah akan dibuat lebih vintage lagi, atau gimana? Iya. Sejak sampai sekarang sih, maksudnya baru untuk membesarkan ini tempatnya, supaya lebih nyaman, dapur lebih luas, dan tempat makannya juga dan bisa kursinya bisa ditambah, ya, betul. biar tidak ada lagi yang menunggu. Betul, apalagi kalau weekend kayak. Betul. Jadi di sini fokus di sini dulu, betul. tapi dibaikin dulu gitu ya, fasilitasnya, infrastrukturnya. Sebenarnya ini punya sendiri kah atau disewa? Disewa. Kalau untuk tempatnya kami sewa, Kak Im. Oh, disewa. Iya, kami sewa. Disewa hanya halaman toh. Halaman toh. Luar biasa deh. Iya. Jadi sekarang sobat RRI di Bone itu halaman saja, halaman rumah kita bisa kita sewakan untuk usaha. Jadi coba menjanjikannya. Belum rumahnya itu? Iya. Maksudnya apalagi tempat ini cukup strategis, Kak Im, karena cukup di kota sekali. Dekat dari perkantoran, dekat dari sekolah. Enak gitu ya. Iya. Jadi cocok ceritanya nih, entar lokasi tak Bu Yuyun sama Bu Ayu. Artinya tidak mungkin lagi pindah atau merasa lagi parkirannya yang mungkin masih kurang atau gimana? Kalau saya sih kayak cukup strategis nih di sini. Dan untuk parkiran menurutku banyak alternatif. Di sini juga bisa di Jalan Mbak ini toh, di Kelabat juga bisa. Terus kenapa juga saya pilih di sini, karena ini maksudnya trekking orang olahraga. Jalurnya orang olahraga. Jadi kalau habis olahraga sehingga bisa sarapan. Habis bakar lemak timbun lagi. Betul. Atau hanya modus pergi olahraga, hanya mau ke sini gitu. Mau ke sini untuk makan gitu ya. Baik. Sebulan berjalan, pernahkah Anda berdua menemukan pelanggan-pelanggan yang rese, atau ini kan usaha kita nggak pernah tahu ya, bisa jadi kompetitor yang datang mau cari-cari persoalan atau mau membangun opini gitu ya, enggak bagus pelayanannya. Nah, jika ditemukan seperti itu, bagaimana Anda berdua menyikapinya? Sampai saat ini sih alhamdulillah tidak ada, Kak Im. Tapi semoga saja tidak pernah, karena kami pun memulai ini dengan niat yang baik. Tidak ada niat mau bersaingan dengan siapapun, karena yang kami yakini adalah semua orang punya rezekinya masing-masing. Seperti itu. Apa rahasia Takna, Bu Ayu dan juga Bu Yuyun, kenapa masih baru ini usaha terus banyak dikenal begitu? Apa? Maksudnya apa selain rasanya mungkin yang enak begitu? Apa deh? Mungkin kalau saya dulu di atau mungkin pernah ke Kajang mungkin alhamdulillah kami jauh dari itu. Masya Allah, ini benar-benar pure dari respon positif dari teman-teman semua, karena dibuka ini kayu toh, kami memperkenalkan ini di awal, Kak Im. Kami ini
membuat acara kecil-kecilan, opening kedai singgah dulu dengan mengundang teman-teman, keluarga, kerabat, relasi teman-teman yang lain supaya mereka tahu bahwa ternyata di sini tempatnya, ini menu-menu yang disajikan. Mungkin alhamdulillah mungkin cocok dengan lidah teman-teman semua. Akhirnya cerita ke teman-teman, akhirnya begitu. Akhirnya bisa dikenal. Terus ini kan Songkolo ini kan memang sudah dari dulu, jadi sudah ada memang pelanggannya. Jadi ada beberapa lah yang sudah tahu rasanya, termasuk Pak Wakil kan memang sering juga dulu di Makassar. Jadi kenapa begitu opening saya maksudnya berencana untuk mengundang beliau. Kan sudah tahu sebelumnya. Sudah tahu rasanya. Betul. Karena memang waktu opening ini kedai singgah dulu, Pak Bupati hadir buka. Pak Wakil yang buka sama Ibu Maya. Jadi beliau yang memberikan support gitu ya. Artinya memang kalau sekelas Wakil Bupati saya sudah kenal, artinya apalagi yang lain begitu ya. Amin. Amin. Tadi juga saya sempat mau nanya, memang konsepnya halaman artinya padahal kan sebenarnya bisa saja juga langsung tempo hari sewa ruko toh, tapi kenapa enggak ruko yang lebih jelas, enggak takut kehujanan, kepanasan? Boleh saya jawab Kak? Sebenarnya ini usaha kan awalnya dari saya. Saya memang sudah punya tempat ruko, tapi saya kurang nyaman dengan ruko karena saya lihat perkembangan sekarang itu kalau makan sukanya yang outdoor, Jadi saya cari yang di pekarangan seperti ini. Jadi inilah konsep dan saya ajak dengan muncullah ide-ide yang begitu kayak. Oke. Jadi memang melihat pangsa pasar sekarang trennya adalah lebih suka kalau outdoor atau semi outdoor begitu ya. Dipilihlah ini begitu. Oke, menarik, memang menarik. Dan memang ke depan apakah fokus dengan konsep sarapan ataukah nanti juga akan berkembang ke lunch sampai dinner misalnya? Kalau itu memang sudah kami pikirkan Kak Imran. Karena kan kami untuk sekarang opennya dari jam 7 sampai jam 2. Tapi kami pertimbangkan untuk buka dari jam 4 sore sampai malam. Karena memang juga banyak requestan dari teman-teman yang datang, kenapa tidak buka sore sampai malam? Karena suasananya enak kalau sore. Betul. Oke, jadi kedepannya mungkin insya Allah. Betul. Dan itu menjawab permintaan banyak pelanggan begitu ya. Oke. Dan artinya De Ayu akan semakin sibuk ya. Yang opening pagi sampai siang aja kadang-kadang ribuan gitu ya. Apalagi kalau artinya sampai malam siap-siap tambah karyawan berarti ya. Iya, insya Allah. Baik. Ini karyawannya kalau bisa dijelaskan job desk-nya, kitchen berapa, waiter berapa gitu biar kita semua tahu. Kitchennya itu ada 3, terus di bagian kasir ada 1, penyajian juga 1, terus waiternya 1. Tapi waiter 1. Tapi waitersnya kan maksudnya bergantian. Bergantian saling melengkapi lah di sini. Ibu owner mungkin juga sekali-sekali. Sering terjun langsung. Melayani jadi waiter. Dulu waktu saya datang juga dilayani oleh ibu owner, Sobat RRI. Jadi alhamdulillah gitu ya. Kadang kalau saya lihat ribet, saya langsung bantu gitu. Iya. Kalau pelanggan begitu, selama ini pelanggan ada yang rese nggak macam-macam permintaannya atau kenapa begini masa mau begini sampai itu gimana? Bagaimana menghadapi komplain dari pelanggan? Ada sih kan contohnya kadang nasi goreng kan di situ ada telurnya, tapi mata sapi, tapi requestnya dadar. Selama itu tidak kami selalu menyajikan sesuai requestan pelanggan. Oke. Baik. Kalau menurut seberapa penting itu seorang owner terjun langsung melayani pelanggan?
penting sekali. Penting. Penting sekali. Penting. Nah, ini demi pelayanan prima Kak Im, supaya pelanggan bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, ya kemudian kami juga memberikan pelayanan yang maksimal tentunya. Oke, Gitu oke, sih. oke. Jadi Iya. ini bukti bahwa cara kedai Singgah Dulu mentreatment pelanggan adalah dengan merajakan mereka, meratukan mereka. Betul. Buktinya adalah owner terjun langsung melayani customer gitu. Iya. Jadi kalau banyak pelanggan yang datang, Ayu ya langsung. Iya, kadang-kadang juga Ibu Yuyu, kadang juga Kak Diva. Iya. Tapi kalau weekend kami paket komplit. Semua. Oke. Semuanya, Oh, iya. komplit, Kalau weekend. semuanya datang Iya, gitu. betul. Kalau weekend mungkin lebih rame, Di. Iya. Iya, betul Kak Im. Karena Biasanya kadang juga Kak Im, kita di sini kayak ajang silaturahmi begitu ya. Kalau Iya. datang teman, Iya. kita ajak ngobrol cerita-cerita Iya. begitu. Oke, Jadi oke. saya pede temanku. Iya, betul. Iya, Karena kan seperti sebenarnya itu. begitu. Tempat makan kadang-kadang bukan kayak cuma mau makan saja. Ketemu ownernya. Iya, ketemu ownernya karena kenal lantar, atau sekaligus juga mungkin ngobrol-ngobrol. Jadi harus nyaman tempatnya, Iya, betul. enak makanannya. Nah, ini usaha yang mungkin invest awalnya nggak main-main ya. Ini berapa range-nya? Ada ratusan? Oh, tidak di bawah. Gaji, Iya. Kak Im. Oke. Karena memang tempatnya sederhana. Sederhana. Iya. Tapi insya Allah Meskipun- omsetnya ratusan. Asik, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, jadi Ya, amin. meskipun kemudian investnya nggak sampai ratusan, Iya. tapi tentu ini butuh manajemen yang bagus. Iya. Selama ini bagaimana manajemen yang dibangun? Artinya nggak mungkin keuangannya ya biasa-biasa, harus olah dengan sebaik-baiknya. Dengan konsep yang lebih modern. Iya. Selama ini sudah diterapkan digitalisasi dalam pengelolaan manajemen keuangan misalnya. Iya, kalau kami kan di sini bertiga Kak Imran. iya. Memang kami sudah bagi tupoksinya masing-masing. Kalau Kak Ayu ini kepala dapur, dia chefnya yang harus konsisten rasa. Oke, suhu. Ya, suhu. Kemudian yang teman kami yang satunya Kak Andi Diva, beliau memang bankers ya, jadi beliau yang mengelola keuangan. Oh, oke. Memang sudah backgroundnya. Kalau saya sendiri, ya, saya bagian sosmed. Oh, iya. Marketing, Iya, ya. Marketing. Betul. Ya. Betul. Jadi sudah punya tugas Iya. masing-masing. Iya. Karena kan memang sekarang kalau tidak di-manage dengan baik, Iya. bahaya itu usaha. Iya. Kenapa sekarang ini kalau kita lihat Bu Yuyun di Bone ya Sobat Iya. RRI, banyak sekali kita lihat anak-anak muda yang terjun berusaha. Iya. Kalau kita ke Jalan Jenderal Sudirman, hampir di sepanjang trotoar itu lapak-lapak anak muda. Iya, betul. Dan itu bagus, artinya anak muda sudah tidak mau lagi untuk jual di pinggir jalan, Iya. menunggu pelanggan sampai malam. Iya. Persoalannya mereka itu ngerti nggak bahwa berwirausaha itu harus punya skill ya, harus punya ilmu, knowledge gitu. Nah, kadang-kadang kalau mereka sudah jatuh, sudah down, susah lagi bangkit karena mereka tidak punya ilmunya. Nah, kalau Anda berdua kan memang sudah ada basic gitu ya. Sudah ada basic, alhamdulillah Kak Im. Jadi Jadi ketika suatu waktu tiba-tiba ada badai yang menerpa, Singgah Dulu kemudian tidak sepopuler sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Ya, kalau kita lihat sekarang memang kalau tempat makan Kak Imran, kafe di Bone memang sudah banyak sekali. Tapi kembali lagi kami dengan menu-menu kami yang sudah kami perkenalkan ke teman-teman, pasti tidak hanya akan itu saja. Pasti akan terus kami kembangkan sesuai dengan perkembangan nanti. Tapi ingat konsepnya harus Tetap jadul. sesuai konsep pertama. Jadi, nanti akan ada menu-menu tradisional, tapi akan kita inovasikan Iya. ke tren sekarang. Iya. Anu juga Akan ada. Anu juga kayak gini loh, kayak kita juga kayak enak makan pepi, kan nggak pepi yang ditumis pakai lombok hijau. Iya. Oh, lombok hijau gitu ya, pakai sop itu kan enak juga ya. Iya, betul. Betul. Enak juga. Kak Imran. Setuju? Setuju. Nah, betul. Baiklah. Nah, jadi selama ini di Instagram apa review dari pelanggan? Ya, alhamdulillah semuanya responnya positif Kak Imran. Ya, terakhir
kebetulan pimpinan saya juga singgah di sini, makan menyempatkan waktu dari Makassar. Beliau lama tugas di luar Sulsel, Kak Imran. Kami kasih coba songkolo ini kowe. Katanya mau dikasih bintang berapa? Ya alhamdulillah, tapi itu sih yang jadi prinsip kami. Semoga rasanya selalu konsisten dan selalu memberikan pelayanan terbaik. Dan yang paling penting bagaimana membangun relasi yang baik dengan pelanggan. Iya, gitu ya. betul, Apalagi kan Bu betul. Yuyun juga di Bone dikenal begitu ya. Masya Allah. Selebgram, kemudian seorang MC handal gitu Masya ya. Allah. Jadi poluan. Masya Allah. Jadi enak, artinya sudah aman begitu ya, karena tidak ada yang berani karena sudah ada poluan gitu yang jaga. Baik, terakhir Masya Allah. targetnya dalam waktu dekat ingin ini fokus ke sini dulu. Iya. Nambah meja, dapurnya diperluas Iya, gitu ya. Jadi insya Allah, nggak akan amin. pindah-pindah lagi. Insya Allah kami Fokus ke sini Iya, dulu. betul. Ini dulu memperbaiki Kak Im. semuanya, Baik. Iya. memperbaiki sistemnya. Baiklah. Kalau bisa Dikembangkan, diceritakan ke sobat RRI Iya. dua kata yang menggambarkan songkolo ini kowe. Bu Yuyun, dua kata. Dua kata. Kalau saya di songkolo Iya. ini kowe, saya pernah makan soalnya. Iya. Masih Pak Masya Allah. Manyameng. Iya. Weh. Kalau dari saya itu Iya. sesuai tagline-nya kedai singgah dulu, yang klasik lebih asik, sudah pasti otentik. Yang klasik lebih asik, Sudah pasti otentik. Iya. Ini dua kata nih kayaknya. Dua kata aku bilang. Kalau saya singgah Ki dulu. Siapa tahu rindu Ki. Singgah gitu dari Daki. Baik, sobat RRI, saya berharap perbincangan kita kali ini bisa menginspirasi kita semua bahwa untuk bisa berwirausaha, jangan Ki banyak pikir dulu. Betul. Intinya komit Ki, ada keinginan, ada kemauan, ada komitmen. Insya Allah sering berjalan waktu sukses Ki. Amin. Terbukti Amin. dari Bu Yuyun, Bu Andi Diva dan Bu Ayu, Iya. memulai dari ego mereka cari susahnya cari tempat sarapan di Bone, akhirnya dia bikin sendiri dan sekarang orang-orang sarapannya di sini. Masya Allah, Ya, amin. Oke, maju kita terus untuk singgah dulu songkolo ini kowe dan maju terus seluruh MKM di Bone. Selamat kita bersama, sampai jumpa.